لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba huda, amma ba'd. Pertama, mari kita niati rangkaian ibadah kita sampai nanti terbitnya matahari sebagai sebuah rangkaian, diniati iktikaf, nanti kemudian sholat duha pada awal waktunya, dan insya Allah akan dijanjikan pahala senilai umroh dan haji. Nah, maka kita niati iktikaf hari ini sampai terbitnya matahari atau selesainya kajian kita pada pagi hari ini. Yang kedua, kajian kita pada pagi hari ini kalau bisa kita katakan ini seri pertama tentang tazkiyatun nufus, dan kita mengacu kepada kitabnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang berjudul Al-Wabil As-Sayyib. Sehingga kalau nanti saya berkesempatan untuk kajian lagi dan kita bisa menyelesaikan satu kitab Al-Wabil As-Sayyib ini, kita mengkaji muqaddimahnya yang kemudian disebut oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi dengan unwanus sa'adah atau alamatus sa'adah. Ada 3 tanda kebahagiaan seorang muslim itu. Jadi di dunia ini, dalam kehidupan ini, seperti yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di muqaddimahnya, kita ini tidak lepas dari 3 hal. Kalau tidak dapat nikmat atau musibah, atau karena kita berdosa. Jadi kita tidak bisa lepas dari 3 hal ini. Nikmat Allah, dosa kita, dan ujian dari Allah. Lah, kebahagiaan seseorang hamba itu dilihat dari sikapnya. Bagaimana cara mensikapi ketiga hal ini. Maka kemudian Ibnul Qayyim secara singkat di muqaddimahnya mengatakan bahwa 3 tanda, kita global dulu, tanda-tanda kebahagiaan seseorang itu adalah: pertama, idza un'ima syakara, idza un'ima alaihi syakara. Kalau diberikan nikmat kepadanya, maka dia bersyukur. Yang kedua, idza ubtuliya sabara. Kalau diuji, bersabar. Kemudian yang ketiga, wa idza adznaba istaghfar. Kalau dia berbuat dosa, segera beristighfar. Maka sikap kita sebagai seorang muslim, kemudian kita ini akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketika kita pandai bersyukur, kemudian ketika kita pandai tabah dalam menjalani ujian itu sabar, kemudian kita kembali kepada Allah, mengakui kelemahan dengan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini globalnya. Kita bahas satu persatu, insya Allah setiap poin 15 menit cukup. Pertama, manusia itu tidak lepas dari nikmat Allah. Ni'amun minallahi ta'ala tataradafu alaihi. Nikmat dari Allah yang kemudian tidak terhingga
datang kepada dirinya. Maka kewajiban kita hanya satu, cuma syukur tok. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Kalau kita hitung, ini sudah sering disampaikan oleh para khotib, para mubalik, bahwa kita ini tidak akan bisa menghitung satu persatu nikmat Allah yang diberikan kepada kita, meskipun kita ini tidak minta. Maka dalam hadis itu kemudian dikatakan Allah itu Jawad, Allah itu Karim. Allah itu Jawad, Allah itu Karim. Jawadun itu artinya Allah itu memberi meskipun kita tidak minta. Karimun itu Allah itu memberi dan tidak mengharapkan imbalan dari kita. Jadi bukan hanya sekedar wahab atau rozak, tapi Allah itu Jawadun yuhibbul jaudah wa karimun yuhibbul koroma. Jawad itu sifat Allah, salah satu sifat Allah. Tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Al-Quran, tapi ditetapkan dalam hadis. Jawadun. Jawadun itu adalah memberi tanpa diminta, meskipun kita tidak minta. Karimun itu memberi dan tidak pernah ingin mendapat balasan dari kita. Ya, kalau kemudian kita bawa ke wa atakum min kulli ma sa'altumuh, maka Allah ini sebenarnya sudah memberikan segalanya bagi kita. Tinggal kita qaiduha asyukur. Bersyukur atau tidak. Oleh karena itu di dalam mensikapi ini, ketika Ibnu Qayyim mengatakan bahwa salah satu tanda kebahagiaan hamba itu adalah idza un'ima alaihi syakara, ketika diberi nikmat dia bersyukur, maka kemudian syukur itu diperinci tata caranya kepada 3 unsur. Al-i'tirafu biha batinan, kemudian at-tahaddusu biha zahiran, kemudian yang ketiga tasrifuha fi mardati waliha wa musaddiha wa mu'tiha. Pertama, kita yakin bahwa semua yang kita terima itu adalah dari Allah. Al-i'tiraf, kita mengakui ini nikmat Allah. Dan itu yang penting. Al-i'tiraf. Maka ketika kita yakin bahwa nikmat ini dari Allah, maka itu salah satu ciri pertama kita sudah benar dalam bersyukur. Tapi kemudian nanti kita ini kadang misalkan tadi pimpinan cabang lah, ngene iki nek aku ora ono iso. Nah, ya. Kalau tidak saya yang berbuat, itu tidak mungkin ada yang bisa seperti ini. Lupa bahwa kemampuannya dan kebisaannya itu adalah karena gerakan yang karena ada sesuatu yang digerakkan oleh Allah pada dirinya. Kesehatannya, kesempatannya, kemampuannya. Tapi kemudian itu dilupakan. Kadang orang hanya mengandalkan pada ikhtiarnya saja, usahanya saja. Jadi kalau rumusnya kalau ini berarti dapat ini, kalau ini dapat ini. Yang kedua, rukun yang kedua ketika dalam bersyukur itu adalah at-tahaddusu biha zahiran. Jadi alhamdulillah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tapi kemudian dari sini nanti itu akan beda tipis antara riya dan tahaddus bin ni'mah. Antara riya, sum'ah
dan tahadus bin ni'mah. Kita dianjurkan untuk tahadus bin ni'mah, untuk membicarakan, menyebutkan nikmat-nikmat yang kita terima. Tapi jangan sampai tahadus kita bin ni'mah itu sampai kepada derajat riya atau sum'ah. Maka para ulama kemudian sangat hati-hati dalam hal ini. Maka dalam beberapa kesempatan sering saya sampaikan kepada para jamaah umroh, jamaah haji itu, semua kejadian yang kita alami di Mekah itu tidak semuanya harus kita ceritakan kepada yang tilik kita atau kepada saudara kita. Siapa tahu ada hal-hal yang kemudian kita tidak layak untuk menceritakan, yang kemudian kita bisa sampai kepada sesuatu yang riya atau sum'ah. Jadi at-tahadus bin ni'mah, misalkan salah satu cara para ulama kemudian mewanti-wanti kita agar kita tahadus bin ni'mah jangan sampai kepada riya atau kemudian mencederai perasaan orang lain, maka para ulama kemudian menasihati jangan membicarakan nikmat harta yang kita terima di depan orang-orang yang tidak memiliki harta. Jangan membanggakan jabatan kita di depan orang-orang yang kemudian tidak bisa mendapatkan jabatan. Jadi at-tahadus bin ni'mah itu dianjurkan, tapi jangan sampai kita sampai kepada derajat as-sum'ah atau riya. Yang ketiga, poin yang ketiga yang terpenting itu adalah watasrifuha. Jadi nikmat yang kita terima ini harus kita belanjakan di jalan di mana Allah itu meridhoinya. Kalau pakai bahasa orang-orang sosiolog itu, belanjakanlah nikmat yang diberikan kepada kita untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan untuk memenuhi semua keinginan kita. Nah, ini tasrifuha fi mardhati waliyha. Jadi kita membelanjakan di jalan di mana Allah meridhoinya itu, meridhoi jalan kita itu. Ketika kita tidak butuh, kemudian kita memaksakan diri untuk mengadakan, untuk memiliki, maka mungkin kita masuk pada orang yang mubadzir. Karena kita tidak membutuhkan, tapi kita ingin memilikinya. Atau kemudian masuk dalam berlebihan dalam menerima, apa itu membelanjakan hartanya. Kalau kemudian kita sudah seperti ini, hatinya sudah yakin Allah yang beri nikmat, kemudian lisannya selalu mengucapkan alhamdulillah dan tahadus bin ni'mah, kemudian berusaha untuk memaksimalkan, memberdayakan rezeki yang diminta di jalan Allah, maka faqad syakaroha, maka menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi, dia telah melakukan kewajibannya bersyukur, meskipun dalam kondisi tertentu ada keterbatasan. Ma'a taksiriha fi syukriha. Ini poin penting yang disampaikan di paragraf pertama oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi. Sebenarnya Allah memerintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah, itu sama sekali pengaruhnya tidak kembali kepada Allah. Allah tidak mengambil manfaat sama sekali dari ibadah kita dan dari syukur kita kepada Allah. Jadi jangan kemudian kita beranggapan Allah membutuhkan ibadah kita, Allah membutuhkan syukur kita. Karena Allah mewajibkan ibadah dan syukur kepada hambanya, itu semuanya akan kembali kepada hambanya. Ibadah yang kita lakukan tidak menambah keperkasaan Allah. Kemaksiatan yang kita lakukan
tidak mengurangi keistimewaan Allah. Semuanya nanti dikembalikan pada kita. Man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Maka orang-orang yang bersyukur itu adalah orang-orang yang secara kejiwaan matang, kemudian secara emosional dia cerdas. Cerdas emosional, cerdas spiritual, juga matang jiwanya. Untuk berterima kasih kepada orang, itu butuh kelapangan hati. Untuk berterima kasih kepada orang, itu butuh hati yang lapang. Maka kalau kemudian ada hadis man lam yashkurin nas lam yashkurillah, itu adalah orang yang ketika hatinya lapang itu akan mudah memaafkan, kemudian akan mudah menganggap, melihat peran orang lain. Maka kita lihat nanti semua nabi karakter utamanya itu bersyukur. Karakter nabi karakternya itu, karakter utamanya itu bersyukur. Nanti kita lihat bagaimana Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, itu semuanya karakternya itu adalah bersyukur. Dan keistimewaan, keunggulan, kemuliaan mereka itu dikarenakan ibadahnya. Jadi ibadah para nabi, dakwah para nabi sama sekali tidak dinikmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dinikmati oleh nabi sendiri dan dinikmati oleh umatnya. Oleh karena itu ketika kita bersyukur kepada Allah, berarti kita menyiapkan diri kita untuk kehidupan masa depan. Man yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Tapi sayangnya kita ini dalam beberapa hal, dalam beribadah itu kadang-kadang bersikap materialis. Misalkan sedekah. Jadi hitung-hitungannya hitung-hitungan materi. Kalau Bapak Ibu sekalian hari ini mensedekahkan Avanza untuk Masjid Al-Azhar, maka besok Allah akan memarkirkan Alphard di depan rumahnya. Jadi pikirannya pikiran materialis. Kalau kita mensedekahkan 10.000, maka Allah akan mengganti dengan 100.000. Ketika kita punya 100.000 kita sedekahkan, maka Allah akan mengganti dengan 1 juta. Padahal la in syakartum la azidannakum. Menambah itu jangan kemudian maknanya itu kita konotasikan dengan pertambahan nominal yang kita miliki. Ini pemahaman kita. La in syakartum la azidan. Kalau kamu bersyukur, maka Allah akan bertambah, akan menambah. Tetapi kalau kemudian kita bayangkan pada masa depan, may yashkur fa inna ma yashkur nafsi, maka yang sudah kita lakukan dengan bersyukur ini, maka Allah akan memberikan yang lebih baik nanti. Jadi di surga itu adalah ganti dan imbalan yang lebih baik daripada kita. Buktinya apa? Buktinya adalah ayat selanjutnya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Azab itu tidak hanya di dunia, tapi lebih banyak pengertiannya nanti di akhirat. Maka lazidannakum juga akhirat, adzabi lasyadid juga akhirat. Meskipun dalam banyak hal Allah memudahkan kita dalam segala urusan, bukan dalam soal nominal, mungkin bisa dalam hal yang lain. Tapi sayangnya kita ini lebih bersifat duniawi. Sholat duha juga niatnya rezekinya mudah. Baca surat Al-Waqiah malam hari juga kemudian konotasinya besok dagangannya laris. Jadi niatnya sudah niat materialis. Maka kemudian bagaimana masa depan kita itu bukan hanya soal besok tambah rezeki dan lain sebagainya, tapi
kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan di akhirat nanti. Seperti sekarang kemarin saya di Paciran itu memberikan gambaran tentang korban. Nek korban sapi, urunan wong pitu, dan masing-masing yang urunan itu korban untuk keluarganya. Besok itu numpai sapi itu pirang menitan. Jadi gambarannya sudah gambaran hadis, nanti yang berkorban di akhirat nanti ke surganya naik binatang yang dibuat korban itu. Lah nek sing korban pitu sing numpai dhisik sapa? Karena gambarannya gambaran duniawi. Saya kembalikan gini. Kita kalau seperti hadis Rasulullah, kita ini kalau menyolatkan jenazah, maka kita akan dapat pahala 1 gunung emas sebesar gunung Uhud, Qirot. Kalau kemudian kita juga ikut mengantarkan ke kuburan, maka kita akan mendapatkan 2 Qirot, 2 gunung emas. Lah nek di Al-Azhar ini sering sholat jenazah dan kita ikut, besok emasnya itu disimpen di. Nah, itu karena gambaran kita gambaran materialis. Maka bagaimana itu kemudian kita gambarkan bahwa itu adalah kemudahan, nikmat, karunia yang luar biasa yang nanti akan kita nikmati di akhirat, bukan hanya sekedar pertambahan nominal dan gambaran duniawi itu. Bagaimana caranya ketika kita bersyukur? Tadi sudah ada 3, al-i'tiraf, at-tahaddus, wa tasrif wa fi mardatillah. Tapi kemudian ada best practice para nabi. Ada contoh baik yang kemudian bisa kita tiru daripada nabi. Salah satunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah itu pernah protes pada Nabi Muhammad, termasuk para sahabat, karena berpedoman pada surat Al-Fatah, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqim. Berpedoman pada ayat ini, itu kemudian para sahabat termasuk Aisyah itu protes Nabi, ya Rasulullah, sampeyan jenengan itu sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Tapi kenapa jenengan kok masih susah-susah sholat malam lama sekali sampai kakinya bengkak? Jawaban Nabi enteng, afala akunu abdan syakura, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Ada 2 riwayat. Tidak bolehkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Jadi wujud syukurnya Nabi itu berbentuk ibadah yang berkualitas. Kemudian menambah dengan ibadah-ibadah yang lain. Salat malam itu kita ketahui bagi kita itu adalah sunnah. Tapi bagi Nabi adalah wajib. Asalnya sunnah. Kemudian Nabi itu ketika sudah sekali mengajarkan, maka akan selamanya menjadi kewajiban bagi Nabi. Maka bentuknya seperti itu. Cara bersyukurnya, maka kita wujudkan dalam bentuk beribadah dengan baik, dengan sempurna, kemudian menambah kualitas ibadah kita. Beda dengan kita, gambaran kita. Kalau kita sudah sholat 5 waktu, itu berarti kita sudah lega, sudah selesai menjalankan tugas. Dianggap kita sudah taat pada Allah.
Ketika kita sudah sholat malam, itu kemudian kita merasa sudah melakukan kewajiban anjuran, dan berarti kita sudah berhak untuk mendapatkan maqamam mahmudah. Padahal belum tentu kita melaksanakannya dijamin diterima atau tidak. Tapi yang jelas kita sudah menjalankan itu. Tapi prinsip Nabi adalah dengan menambah kualitasnya dan menambah kuantitasnya. Nah, perintahnya yang sering disebutkan oleh para khotib, itulah kemudian haqqa tuqatih, itu selalu melakukan evaluasi, kemudian meningkatkan kualitas ibadah kita. Ini cara Nabi Muhammad. Cara Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu dikaruniai ilmu yang luar biasa. Kerajaan dua-duanya raja, kemudian dua-duanya punya ilmu. Maka wujud syukurnya itu adalah faqala wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Jadi yakinlah kalau kita mengacu kepada Nabi Daud Sulaiman bahwa yang kita terima itu sesuai dengan kita dan tidak diberikan kepada orang lain oleh Allah. Itu spesial bagi kita. Maka Nabi Sulaiman juga demikian. Merasa lebih baik. Jadi Nabi itu tidak iri dengan Nabi yang lain. Nabi itu tidak iri dengan Nabi yang lain. Tapi merasa diistimewakan oleh Allah dengan kemampuan mukjizat yang dimiliki. Termasuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak iri dengan kemampuan Nabi Sulaiman ketika mampu mengendalikan angin, mampu mengendalikan awan. Cuma umatnya saja yang kemudian umat Nabi Muhammad, tapi cara berpikirnya, cara berpikir umatnya Nabi Sulaiman. Masih banyak ingin mengendalikan jin dan menguasai jin. Jadi itu yang kemudian kita ambil pelajaran dari Nabi Sulaiman. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Bahwa yang kita miliki itu jauh lebih baik daripada yang dimiliki oleh orang. Karena Allah memberikan kita sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan yang kita butuhkan. Oleh karena itu, kadang-kadang kita ini tidak bersyukur. Kadang-kadang ya, sudah mendapat nikmat, tapi masih merasa kurang. Sudah mendapat nikmat, tapi merasa kurang. Maka benar-benar nikmat yang kita terima, itu seperti gambarannya yang digambarkan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu sak njaluke dituruti mbek Allah. Minta apa sak jek sak nyet. Itu bahasa pacirannya ya, bahasa Lamongan mungkin gitu. Tapi kemudian keistimewaan Nabi Sulaiman itu kemudian disikapi dengan ungkapan hadza min fadli rabbi liyabluwani a'askuru am akfur. Jadi nikmat Allah itu benar-benar untuk ujian bagi kita. A'akfuru am a'askuru am akfur. Ini yang kemudian bisa kita ambil pegangan bahwa ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah kualitas yang diberikan kepada kita. Kalau tidak kualitas rezekinya, ya kualitas hati dan jiwa kita ketika kita menerima rezeki. Kalau tidak, maka kita masuk dalam kufur. Lah kadang-kadang kufur ini yang kemudian kita lupa, dapat rezeki banyak, lupa, kemudian Allah ini saking rahmannya, saking rahmimnya kepada kita, mengingatkan dengan musibah-musibah yang diberikan kepada kita. Maka sikap yang kedua
Ketika kita bersyukur kemudian agak lupa, agak kufur sedikit, karena mengandalkan kemampuan kita, melalaikan Allah, maka Allah perlu mengembalikan hamba itu dengan ujian-ujian yang kecil. Sayangnya, kita ini tidak merasa bahwa nikmat itu juga bagian daripada ujian. Kalau kita sakit, kita tahu itu ujian. Kalau ada kebakaran, kita tahu. Gunung meletus, tahu. Banjir, tahu. Yang tidak merasa diuji, itu adalah yang kita kemudian kita mudah rezekinya, kerjanya mudah, jabatannya mudah, mau apa-apa mudah, padahal itu juga ujian bagi Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Memang banyak ujian di syarnya, tapi khair juga fitnatan bagi kita. Nah, ketika kita lupa mensikapi dengan syukur, maka Allah perlu menguji kita, mengembalikan kita, agar kita tidak jauh-jauh keluar dari ajaran yang diajarkan oleh Allah. Maka yang kedua, unsur kedua yang tidak pernah lepas dari kehidupan kita adalah mihanun minallahi ta'ala, ya batalihi, ujian-ujian dari Allah yang ditimpakan kepada manusia. Maka kita hanya diwajibkan untuk bersabar. As-sabr. Fasbir sabran jamila. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kemudian mengatakan al-masaib tukaffiru sayyiatil mu'minin wa bis-sabri 'alaiha tartafi'u darajatuhum. Ketika pertama kali kewajiban kita, ketika kita mendapatkan musibah, itu adalah husnudzon. Jadi ketika kita pertama kali mendapatkan musibah, kita husnudzon. Husnudzonnya bagaimana? Berarti Allah tidak akan pernah menimpakan musibah kepada kita di luar batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kita sering kemudian seperti yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim ini. Maka salah satu bentuk sabar yang kemudian disampaikan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah adalah habsun nafsi anit tasakhud bil maqdur. Kalau kemudian kita salah, kita jatuh, kita dianjurkan dan diwanti-wanti jangan sampai mencari kambing hitam, apalagi menyalahkan takdir. Habsun nafsi anit tasakhud bil maqdur. Jangan sampai kita kemudian membenci apa yang ditimpakan Allah kepada kita. Yang kedua, sabar itu adalah habsul lisan anis syakwa. Ketika kita dapat musibah, yang sering keluar dari mulut kita itu hanya mengeluh. Hanya mengeluh. Wis kena diabetes ngene ra oleh, ngono ra oleh. Asam urat ngene ra oleh, ngono ra oleh ya. Tidak boleh itu tidak boleh. Sering, padahal baru sedikit yang kita, tapi ketika dapat nikmat, orang tahu ngomong, tidak pernah bicara, juga tidak pernah bersyukur. Tapi ketika dapat musibah sekali, padahal masih punya uang 1 juta, tapi bilangnya rantai duit plus. Nah, berarti kalau kita pakai indikatornya Ibnu Qayyim al-Jauzi, kita belum sampai pada tingkatan sabar itu. Kemudian yang ketiga, sabar yang ketiga, indikatornya itu adalah habsul jawarih anil maksiyah. Kita menjaga diri kita, perilaku kita untuk berbuat maksiat lebih lanjut. Karena ternyata maksiat-maksiat yang kita lakukan itulah penyebab dari Allah menurunkan musibahnya kepada kita.
Jadi maksiat yang kita lakukan, nah, kalau kita belum bisa sampai kepada tingkatan seperti itu. Tapi ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf itu kemudian mengatakan, ketika dilapori oleh warganya, jamaahnya, ghalas syi'r, harga barang mahal. Wahai Syekh, gimana doa jenengan atau tindakan jenengan atau kemudian ngomong dengan khalifahnya biar bisa menekan harga barang itu. Apa kata para ulama itu? Ghalas syi'r, bahwa mahalnya harga itu salah satu ujian Allah kepada kita. Dan ujian Allah itu tidak akan diturunkan kalau kita tidak melanggar aturan-aturannya. Ini para ulama, bukan saya. Kalau kita mungkin belum sampai situ. Kalau kita hanya teori-teori, apa itu? Permintaan dan produksi. Kalau mahal berarti permintaannya banyak, produksinya kecil. Tapi kalau murah berarti permintaannya sedikit, produksinya mahal. Tapi kalau kemudian kita bawa kepada spiritualitas dan teologis kita, maka mahal harga itu juga masuk dalam kategori musibah yang kita dituntut untuk kembali kepada diri kita supaya tidak banyak berbuat maksiat. Nah, kalau kemudian kita mengacu kepada pembagiannya Umar bin Khattab, maka sering kita dengar di mimbar Jumat, di acara-acara tabligh yang lain, bahwa sabar itu as-sabru indal musibah, kemudian as-sabru anil maksiyah, kemudian as-sabru fil ibadah. Saya kira semuanya masuk di sini. Sabar itu adalah ketika kita mampu beribadah dengan baik, memaksa diri kita untuk beribadah. Jadi bahasa kita, ibadah kita paksa. Kalau tidak dipaksa, maka kemudian tidak jadi biasa. Yang kedua, as-sabru indal musibah, seperti ini. Tidak banyak mengeluh, tidak mencari kambing hitam, tidak menyalahkan. Kemudian as-sabru anil maksiyah, menjauhi supaya kita tidak jatuh kepada kemaksiatan-kemaksiatan yang berkelanjutan. Fa idza qama bil 'abdu, kalau kemudian hamba mampu minimal 3 unsur ini, poin ini kemudian diagemi, dicermati untuk kemudian dilaksanakan, maka inqalabatal mihnah fi haqqihi minhah. Maka musibah yang kita terima itu akan berubah menjadi kenikmatan yang luar biasa. Kemudian ujian-ujian akan menjadi pemberian-pemberian Allah kepada kita. Karena Allah tidak akan menguji kita di luar batas kemampuan kita. Begitu pula Allah tidak akan mewajibkan ibadah kepada kita di luar batas kemampuan kita. Oleh karena itu kita harus yakin tidak ada satu manusia yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira kita tidak boleh mengklaim saya orang mukmin, saya insya Allah tidak ada ujian. Alhamdulillah saya lancar-lancar saja. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kita akan dibiarkan saja oleh Allah tanpa fitnah? Itu tidak mungkin. Pasti semua akan diuji oleh Allah. Karena Allah ingin mengetahui mana yang bersabar, mana yang tidak. Adonnan nasu idh qalu amanna. Jadi kita ini tidak dikatakan mukmin muslim yang sempurna kalau belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang paling berat adalah ketika kita tidak mengetahui bahwa kita sedang diuji. Lancar saja, jabatannya lancar saja. Kekayaannya lancar saja. Tidak merasa kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka salah satu cara bersyukur adalah dengan mengeluarkan apa yang kita terima untuk dibagikan pada yang membutuhkan. Yang ketiga, yang kemudian sikap yang sudah kita katakan tadi, bahwa Allah dengan musibah yang kita terima itu Allah mau mengangkat derajat kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau orang pelajar ketika mau naik ujian kelas harus ada ujiannya, maka kualitas keimanan kita harus diuji sehingga kualitas keimanan kita itu menjadi naik. Dan harus kita bangun husnudzon, prasangka baik kepada Allah. Ma min muslimin, tidak ada satu orang Islam pun yusibu adza, yang ditimpa kepadanya sebuah penyakit marad, dalam ayat yang hadis yang lain kemudian yang terkena duri misalkan, illa hattallahu lahu sayyi'at, hattallahu lahu sayyi'at, kecuali Allah akan mengangkat dan menghapus kesalahannya karena penyakit itu. Jadi nyambung antara awal dan bahwa musibah yang kita terima itu adalah karena perbuatan kita yang salah. Dan Allah menimpakan musibah karena Allah sangat sayang pada kita, ingin mengurangi beban akhirat kita. Jadi prinsipnya sebenarnya sama dengan yang kita bahas sebelum Ramadan dulu. Bahwa Allah itu menciptakan neraka, sebenarnya tidak ingin mengazab umat hambanya. Allah menciptakan neraka sebenarnya prinsipnya tidak ingin Allah itu Allah itu menyiksa hambanya. Karena apa? Karena Allah memberikan kita kemudahan-kemudahan bagi kita untuk menghapus dosa kita sendiri. Jadi Allah memberikan kita kesempatan, kemampuan bahwa kita ini mampu menghapus dosa kita sendiri. Bukan Allah. Tadi Allah hanya sebagai memberikan perantara. Dan kesempatan itu diberikan kepada kita. Tidak ada istilahnya penembusan dosa, tapi yang ada kita ini mampu menghapus dosa kita sendiri. Lalu kenapa Allah menciptakan neraka? Maka fungsinya hanya ingin mengadab orang-orang yang tidak pernah mau belajar dari musibah yang ditimpakan padanya. Yang tidak mau belajar dari kesalahan, maka itu tempatnya. Kalau orang mukmin yang kurang naik turun, akhirnya tetap di surga. Tapi kemudian diberi kesempatan oleh Allah untuk menghapus dosanya dengan perbuatannya. Di samping itu, ternyata musibah-musibah yang kita terima itu salah satu tujuannya adalah mengurangi beban dosa kita. Hatta Allahu lahu sayyi'atih kama tahattu asy-syajarah waraqah. Jadi gambaran Allah memberikan musibah bagi kita itu untuk menghapus dosa, menghilangkan dosa, seperti pohon itu menjatuhkan daun-daun keringnya. Jadi sudah tidak ada lagi. Kalau hatta, afa, itu berarti Allah menghapus catatan dosa-dosa kita. Jadi pertama adalah sabar, yang kedua adalah husnudzon. Yang ketiga, ini juga masuk dalam husnudzon. Dan ini menjadi prinsip kita. Jadi Allah ketika ingin menginginkan kebaikan kepada kita, maka Allah memberikan kita ujian. Mayuridillahu bi khairan yusib minhu. Kalau Allah ingin mengangkat derajat kita, ingin kebaikan bagi kita, maka Allah kemudian memberikan ujian pada kita. Jangan sampai nikmat yang kita terima itu menjadi istidrajan lana, menjadi nikmat yang menjadikan kita keluar jauh tanpa kita sadari dari jalur-jalur yang aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, seperti yang kita katakan tadi. Ada satu
contoh dari Ummu Salamah. Ketika kita mendapatkan musibah, maka sikap kita sabar, kemudian ada amalan. Amalan. Doa ketika kita kehilangan, misalkan keluarga kita meninggal, kemudian harta kita juga tidak ada, dan lain sebagainya, maka Rasulullah memberikan satu doa, amalan bagi kita, dan Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Dan ini diamalkan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah itu, istri suaminya, itu adalah orang yang hijrah pertama kali ke Madinah sebelum ada perintah hijrah. Maka Ummu Salamah itu sebelum ada orang yang hijrah, maka Ummu Salamah, Abu Salamah itu adalah orang yang pertama hijrah. Maka Ummu Salamah mengatakan, tidak ada suami yang lebih baik daripada Abu Salamah. Maka ketika meninggal, maka Ummu Salamah yakin tidak ada yang bisa mengganti posisi Abu Salamah. Tapi kemudian Ummu Salamah mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini bukan hanya untuk kematian saja ya. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya ketika ada orang meninggal saja. Tapi semua bentuk musibah yang kita terima, maka kita sikapi dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita yakin itu dari Allah, karena Allah akan mengingatkan kita bahwa kita akan kembali kepadanya. Kemudian, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala karena musibah ini dan berikan ganti yang lebih baik daripada yang engkau timpakan pada kami. Maka Ummu Salamah memberikan motivasi pada para sahabat, ketika saya mengamalkan ini, ternyata Allah mengganti yang lebih baik daripada Abu Salamah karena dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah amalan doa yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Maka illa akhlafallahu lahu khairan minha. Maka ketika kita mengamalkan ini, maka Allah berjanji akan mengganti yang lebih baik daripada yang ditimpakan pada kita. Yang kesekian kalinya musibah yang kita terima itu tujuannya adalah mengingatkan kita kepada musibah yang lebih besar di akhirat nanti. Dan punya tujuan adalah supaya kita kembali kepada jalan Allah. Wa nudhiqahum wa lanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Jadi fungsi musibah, sakit, meskipun itu hanya pusing, meskipun hanya asam urat dan lain sebagainya yang kecil-kecil, maka tujuan utamanya itu adalah la'allahum yarji'un. Jadi dari ayat sini saja fungsinya sudah jelas bahwa musibah yang kita terima itu karena amalan kita dan Allah menurunkannya supaya kita kembali kepada Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang tidak bisa lepas dari kita dan kita manusia biasa, bukan nabi, maka kita ini pasti berdosa. Ketika banyak nikmat yang turun pada kita, kemudian kita bersyukur, kemudian ketika kita diuji, kita bersabar, husnudzon, dan kita kembali kepada jalan Allah, maka salah satu bentuk kembalinya adalah sadar atas perbuatan dosanya dan beristighfar kepada Allah. Dzunubun irtakabaha fafarduha laha al-istighfar. Maka ketika kita merasa berdosa atau tidak merasa berdosa, maka sebaik-baik amalan yang kita lakukan adalah dengan beristighfar kepada Allah. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Jadi Allah membuka
pintu maaf yang sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya bagi kita yang kemudian kita menjalankan dosa yang kita lakukan itu. Kita harus ingat, jadi ini mengingat bagi kita bahwa seperti yang kita katakan tadi, walasir, barang lama hal itu karena dosa kita, dan dosa kita ini adalah hal yang bisa menghilangkan rizki yang kita terima. Jadi min uqubatiz dzunub annaha tuzilu an-ni'am. Salah satu pengaruh dosa yang kita lakukan adalah hilangnya nikmat. Kemudian turunnya musibah, tahillun niqam. Kalau kemudian kita masih tidak kembali, maka Allah akan meneruskan. Tapi kemudian Allah mengangkat kita dengan membuka pintu taubat. Maka nikmat yang paling besar, kebaikan yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah dibukanya pintu taubat. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah dibukanya pintu taubat. Kita diberi kesempatan untuk kembali oleh Allah. Kenapa kemudian manusia itu berbuat dosa? Nah, karena ada syahwatnya, karena syahwat kemudian ada kelalaiannya, kemudian emosinya. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu ketika kita berbicara tentang puasa, maka struktur manusia itu ada 3 jiwanya. Ada, seperti ini ungkapannya Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin. Jadi manusia itu terdiri dari nafsun malakiyah, ada nafsun syaitoniyah, ada nafsun bahimiyah. Kita ini punya kadang-kadang seperti malaikat, kadang-kadang seperti setan, kadang-kadang seperti binatang. Kalau kita kalkulasi matematikanya, maka tidak mungkin kekuatan baik satu akan mengalahkan kekuatan yang jahat 2. Tapi kalau kemudian manajemennya baik, maka 1 bisa mengalahkan 2. Tapi karena punya kekuatan inilah kemudian kita cenderung berbuat dosa karena ada pengaruh luar setan yang masuk kepada kita ketika kita ghaflah, lalai, kemudian ketika kita punya syahwat, ketika kita punya emosi yang berlebihan. Dari 3 pintu itulah kemudian setan mampu mempengaruhi manusia untuk melakukan dosa. Bahkan Nabi Adam, makhluk yang paling cerdas pada waktu itu, masih terkena godaan setan itu. Maka Ibnu Taimiyah kemudian mengatakan, orang yang baik itu adalah orang yang kembali kepada Allah dengan 2 pengakuan. Jadi istighfar yang kita lakukan itu bukan hanya astagfirullahaladzim saja, tapi kemudian harus memenuhi 2 unsur. Pertama, musyahadatul minnah. Yang kedua, mutola'atu aibin nafs. Ini 2 syarat mutlak dalam beristighfar sehingga istighfar kita diterima. Musyahadatul minnah, artinya bersaksi bahwa Allah telah menurunkan banyak nikmat kepada kita. Tapi karena keterbatasan kita, maka kemudian kita lalai dan tidak mensikapi dengan bijak nikmat Allah itu. Oleh karena itu, kepada Allah kita harus husnudzon, kepada saudara-saudara kita juga harus husnudzon, tapi untuk kepada kita sendiri kita harus suudzon. Kalau kemudian kita husnudzon pada kita, maka kita akan sampai kepada derajat keakuan atau angkuh atau sombong. Kalau kita kemudian suudzon pada kita, maka kita akan merasa hina dan kemudian kembali kepada Allah. 2 unsur ini yang kemudian menjadi syarat mutlak kita dalam beristighfar. Ketika kita tidak suudzon pada kita, maka dalam masalah strata sosial
kita mungkin akan sampai pada derajatnya iblis, menganggap lebih baik daripada Adam. Dalam hal kekuasaan, mungkin kita bisa sampai pada derajatnya Fir'aun, merasa berkuasa, bisa segalanya, dan tidak ada yang bisa mengalahkan. Dalam hal harta, kita mungkin bisa pada derajatnya Qarun. Dalam hal status sosial, mungkin kita bisa pada derajatnya Abu Lahab dan Abu Jahal. Tidak mau menerima ajaran Islam karena merasa lebih mulia kedudukannya daripada Nabi Muhammad SAW. Maka untuk kita, diri kita harus diperlakukan su'udzon, mutola'atu aibin nafsi. Mutola'atu aibin nafsi. Kita harus merasa kurang, dan Allah itu maha sempurna. Maka ketika kita mengacu kepada doanya Nabi Ibrahim juga demikian. Nabi Adam ada dua, mengakui keagungan Allah, kemudian mengakui keterbatasannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pada Nabi Daud juga demikian. Ada fitnah, annama fatannahu fastaghfara minhu. Ada kesalahan Nabi Daud, ada kesalahan Nabi Sulaiman. Itu adalah fitnah, fitnah kerajaan, fitnah ilmu, kemudian istighfar minhu. Kemudian Nabi Yunus juga demikian, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mengakui ketuhanannya Allah, kemudian mengakui kelemahan kita. Nah, doa yang diajarkan pada kita yang namanya Sayyidul Istighfar itu juga merupakan ada dua pengakuan. Abu ulaka bidambi, Abu ulaka binikmatika alayya wa abu'u bidambi. Saya kembali kepada kamu ya Allah karena nikmat-nikmat kamu, dan saya kembali kepada kamu karena kekurangan dan dosa saya. Maka Sayyidul Istighfar itu dikatakan Sayyidul Istighfar karena ada dua unsur ini, musyahadatul minnah dan mutola'atu aibin nafsi. Mengakui kekuasaan Allah, kemudian mengakui kekurangannya. Dari sinilah kemudian para ulama, saya tutup kajian kita pada malam ini dengan sebuah ungkapan ulama, termasuk disebutkan di Al-Wabil As-Soib ini, bahwa ketika kita ini merasa husnudon pada diri dalam hal ibadah, dan ibadah kita merasa lebih baik daripada orang lain, maka bisa jadi ibadah kita ini menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Sedangkan orang itu bisa masuk ke surga karena dosa-dosanya. Seseorang bisa masuk neraka karena ibadahnya, seseorang bisa masuk surga karena dosanya. Orang yang sudah merasa baik, celananya cingkrang misalkan, jenggotnya tebal, batuknya ireng, tapi kemudian merasa lebih baik keislamannya daripada orang lain sehingga menafikan, mengkafirkan, menyalahkan, mudah menyesatkan, bisa jadi ibadah yang dilakukan menyebabkan dirinya masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, orang yang banyak dosa, bisa jadi Allah menjadikan dosanya itu sebagai perantara masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena dengan dosanya dia bisa sadar, karena sadar maka kemudian tunduk dan patuh serta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip istighfar adalah musyahadatul minnah, mengakui bahwa yang kita terima ini adalah keagungan dan kemurahan Allah, mengakui ketuhanan Allah, kemudian mutola'atu aibin nafsi, mengakui kelemahan, bahwa kita ini banyak kelemahan, tidak ada yang sempurna. Maka musibah yang paling besar bagi kita adalah ketika kita sudah merasa ibadah yang baik dan kemudian yang lainnya belum baik. Mudah-mudahan kita diberi pemahaman oleh Allah, karena orang yang bersyukur, orang yang sabar, dan orang yang beristighfar itu adalah tanda bahwa kita ini bisa matang secara kejiwaan,
kemudian cerdas secara spiritual, dan masuk dalam min sa'adatil mar. Jadi orang-orang yang tanda-tanda kebahagiaannya di dunia dan akhirat itu ketika kita bersyukur mensikapi nikmat Allah, kemudian ketika kita bersabar mensikapi musibah yang kita terima, kemudian kita selalu beristighfar kepada Allah meskipun kita tidak merasa berdosa. Dan Rasulullah itu beristighfar minimal tidak kurang dari 100 kali. Kalau Rasulullah semacam itu, maka kita harus lebih giat daripada Rasulullah. Mudah-mudahan saya juga mampu dan jamaah juga mampu dan kita sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Azhar yang dirahmati oleh Allah, sangat luar biasa. Maka sebagai hamba Allah selalu ingin meningkatkan kualitas pemahaman kita terhadap Islam, sehingga dalam setiap ibadah kita tidak terjebak kepada hal-hal yang menurut kita terlalu husnudon kepada diri kita sendiri, sehingga kita merasa lebih baik daripada orang lain. Itulah hadirin, maka tanda-tanda sebagai mukmin yang bahagia adalah senantiasa introspeksi, meningkatkan kualitas pemahaman kita melalui kajian-kajian Islam. Mungkin ada beberapa hal yang perlu ditanyakan, ibu-ibu, bapak-bapak, atau memang sudah cukup? Sudah lebih. Sudah? Sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah Ustadz? Ya, jadi monggo diakhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimi as-salah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma tsabbit qulubana ala dinika. Allahumma tsabbit qulubana ala ahdika. Allahumma tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.